Harusnya sih udah aman ya, cuman pas tadi gue iseng-iseng masang ternyata miring gitu cuy. Balik lagi di channel Tengkatros, yo. Di episode kali ini gue mau ngebahas salah satu project pribadi gue, yaitu Yamaha Fazio. Yang sebenarnya di episode kemarin tuh udah pernah gue bahas ya, untuk di custom atau dimodifikasi gitu. Tapi di episode kali ini bisa dibilang ini adalah modifikasi lanjutan dari Fazio gue. Konsep dari Fazio gue sendiri sebenarnya simple. Gue pengen bikin motor ini emang dari lahirnya kan emang udah retro gitu kan. Nah, gue pengen kelihatan kayak lebih colorful retro gitu loh. Yang menurut gue belakangan ini lagi rame dilakuin sama anak-anak yang punya motor matic yang style retro gitu. Jadi kemarin tuh gue udah beliin beberapa parts dari toko online ya untuk nambahin kegantengannya si Fazio ini cuy. Barangnya apa aja? Ini dia. Ya, jadi kondisinya seperti ini guys ya. Dan sekarang gue udah siapin beberapa parts baru yang bakal gue pasang. Kita ambil dulu. Pertama itu spion. Ini gue pakai spion Kinky. Dulu tuh sempat ada motor Cina kalau nggak salah ya, namanya Kinky gitu kan. Ini gue beli second, harganya 200 ribuan. Tampilannya kayak gini lah ya. Kalau dipasang agak gede, cuma gue nggak tahu nih nanti bakal dicat warna apa. Kayaknya bakal warna kuning sama kayak si visornya. Masih di sektor setang, ini ada handguard. Ini handguard pakai punya produk Universal sebenarnya ya. Dia buat motor bebek masih masuk, buat motor matic kayak gini yang bodinya nggak terlalu besar juga masih oke nih. Bentuknya juga nggak terlalu modern gitu cuy. Pasang seperti ini. Ini juga sama, nanti kayaknya bakal gua cat warna kuning biar matching. Dan harus dirombak nih cuy depannya. Sama bagian sampingnya juga harus kita bikinin bracket baru. Karena ini nggak dikasih bracketnya sama sekali. Ini harganya kalau nggak salah 200 ribuan juga deh ya. Masih di bagian setang juga. Ini ada karet grip gas. Tinggal ditaruh aja fungsinya buat di samping sini. Ini harganya 100 ribu unbranded. Ini cocok banget buat kalau misalnya kalian tuh nggak pengen ganti grip gas standar. Tapi pengen gripnya itu kelihatan kece gitu. Tinggal ditambahin ini doang. Langsung kelihatannya wow sih menurut gue. Ini salah satu produk yang oke menurut gue. Oke, next kita ke bagian roda nih cuy ya. Nah, si roda gue masih pakai pelek bawaan standar. Cuman gue tutupin wheel dop. Ini sebenarnya nggak ada masalah dengan wheel dop ya. Cuman gue pengen motor ini kelihatan lebih ada grafisnya. Makanya gue bikinin stiker. Nah, nanti kita tinggal masang sendiri doang. Set. Gue desain sendiri. Ada 4 biji, depan dan belakang. Nanti kita bakal set senada. Kita ke belakang. Ada cover knalpot. Oh, ini produk aftermarket dari Hayadesu. Produk terbaru, cover knalpot. Set. Yang terakhir nih coy, ini yang paling bikin gue bingung nih ya. Jadi kalau kalian lihat desainnya, di samping sini dekalnya masih sama. Cuma bedanya itu gue tambahin aksen kuningnya itu lebih dominan. Makanya garisnya lebih tebal. Supaya warna kuningnya masih muncul gitu ya. Atau gue tambahin ini. Set. Ini body kit. Bukan body kit ya, apa namanya ya. Body lah, body custom. Nanti ini barangnya ditempel di sini. Set. Yoyoy. Masih mentahan banget nih. Warna kuning cakep kali ya? Menurut kalian gimana nih? Cocok warna kuning atau abu-abu muda kayak gini? Atau nggak usah pakai ini sekalian? Dekalnya aja mainin. Manis kan? Retro banget ini. 90-an banget ya. Sama ada satu lagi nih cuy yang pengen gue pasangin. Jadi gue pengen konsepnya motor ini tuh kargo gitu kan ya. Dan gue kepikiran, walaupun di belakang itu udah ada box, gue pengen nambahin lagi di bagian belakang. Jadi kayak semacam troli gitu ya. Kayak kepikiran atau inspirasi tuh dari mainan anak-anak radio flyer yang warna merah gitu kan. Pasang di belakang kayaknya tambah kece gitu. Kebetulan produknya udah nyampe. Ini dia cuy. Yoyoy. Set. Dia mono wheel, satu roda di belakang, ini pakai ring 8 kalau nggak salah ya, pakai ban mini GP. Udah disiapin juga bracketnya, kita tinggal pasang. Cuman masalahnya, karena gue udah pakai bracket custom di bagian belakang ini, jadi gue harus custom lagi nih cuy. Gue pengen tetap ada boxnya di belakang dan ditambah ada troli belakang ini kan. Kalau mau gampang ya gue harus ngorbanin box belakang yang nggak dipakai atau bikin ini gitu loh. Kayaknya sih gue tetap pengen ada boxnya dan ini tetap pasang juga dua-duanya. Jadi ada box, ada troli belakang. Kece sih kayaknya ya. Oke cuy, sekarang langsung aja kita bawa ke workshop. Kita mulai kerjain beberapa part, kita pasangin di motor ini. Let's go! Oke, gua mau bikin ini. Kita pasang handguard. Handguardnya lagi diukur. Ini kita mesti potong bagian ujungnya dulu nih, supaya bisa masuk. Dan ini nggak terlalu keluar gitu, nongol ke stangnya ya. Mesti potong dan kita mesti bikinin bracket baru lagi nih cuy. Langsung kita garap. Jadi di bagian stang itu selain handguard, gue kan juga pengen masangin spion sama beberapa perintilan ya, misalnya kayak visor. Nah, semua bagian yang ada di stang itu pengen gue cat jadi warna kuning nih cuy.
Oke, hari ini gua mau ngecat 3 bagian. Itu semua ada di bagian depan semua. Ada handguard, ada spion, sama ada satu lagi tuh sport screen ya. Cuman yang sport screen itu kan sebenarnya udah warna kuning ya. Cuman biar kuningnya sama spion sama handguardnya, jadi kita terpaksa harus ngecat ulang lagi. Let's go. Karena warnanya kuning, jadi kita harus silverin dulu supaya warna kuningnya itu keluar gitu cuy. Siapa yang ngecat nih? Gua. Ya. Bos. Nah, gue yang ngecat? Ya. Lu aja dulu deh. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut gue ini jadi salah satu bagian yang paling gue suka nih cuy, yaitu masang troli belakang. Nah, sebenarnya troli ini kan gue beli jadi ya. Ini gue pakai dari MAF. Itu sebenarnya udah disiapin bracketnya. Itu posisinya ada di bagian behel belakang. Jadi tinggal dipasang di behel belakang, gantiin behel aslinya, itu udah beres gitu. Cuma masalahnya karena di bagian belakang motor gue ini ada back rack-nya, dan behel itu juga udah custom gitu kan. Otomatis behel bawaannya si MAF ini, bawaannya si troli itu harus disesuaikan lagi sama behel custom yang ada back rack yang gue punya itu cuy. Udah kepasang nih ya, nice. Agak panjangan sih dikit kayaknya ya, cuman oke lah. Tadi bracket aslinya kita rubah depannya, kita kuncupin gini supaya bisa masuk nyatu sama kita las sama ini nih besi bracket aslinya. Tapi ini posisinya tetap normal. Nah ini boxnya, nanti kan ada kayu itu tuh. Nah ini tetap bisa dimundurin nih. Wah, canggih. Oke lah, tinggal kita las mati, kurang lebih jadi kayak gini. Nice dream lah pokoknya. Setelah back rack-nya kepasang, kita lanjut ke bagian roda, dimana gue pengen upgrade ke bagian wheel dopnya ya. Seperti tadi gue bilang, wheel dop ini kita masih pakai bawaan standarnya, itu bikinan custom kit. Cuman biar kelihatan lebih nyentrik dan menyala, itu gue pasangin dekal gitu cuy ya. Dekalnya itu gue desain sendiri, pakai dekal biasa sebenarnya ya, dan kita pasang sendiri juga. Aksen lainnya yang gue suka itu adalah bodi samping atau bodi tambahan di bagian bodi samping itu kemarin kita bikin sendiri, dan gue nggak tahu sih ini kalau dipasang bakal bagus apa enggak. Dari seluruh Fazio yang gue lihat tuh belum ada yang make aksen bodi kit ini gitu cuy. Oke, sekarang gue mau ngerjain yang ini bagian bodi samping. Cuman ini karena belum finishing jadi kita harus finishing. Nah permasalahannya ini tuh teksturnya garis-garis gini ya kalau kalian lihat, dan ini susah banget untuk dirapihin. Tuh garis-garis gini kan ya. Nah, ini udah didempul-dempulin, dipelamir-pelamirin. Kalau mau dirapiin emang agak susah nih. Jadi mesti pakai alat khusus. Gua jadi mesti motong pakai ini nih, pakai matras kecil gini supaya dia lepas di jalurnya gitu. Ya kan? Dan nanti juga bisa kelihatan rapih. Ya, emang PR banget sih, tapi ya nggak apa-apa. Kita amplasin dulu. Ya setelah beberapa progres, mulai dari bagian setang, bodi samping, troli belakang, itu beres semua. Mulai deh di tahap perakitan ini kita pasangin di Fazio. Di sela-sela perakitan itu gue ngeliat ada satu bagian nih cuy yang kurang, yang menurut gue masih bisa dimaksimalin, yaitu shock breaker belakang. Karena gue lihat shock breaker belakang itu masih pakai standar gitu kan. Jadi gini,
selama proses pembuatan Fazio ini gue tuh nggak selalu ada di tempat gitu loh. Jadi di akhir-akhir proses pembuatannya itu gue sempet tinggal project ini ke Makassar gitu cuy. Nah, gue nggak tahu tuh untuk proses backrack finishingnya gimana, tapi setahu gue waktu gue tinggal, waktu bikin troli belakangnya itu aman-aman aja. Walaupun memang saat itu belum di last titik. Nah, setelah perakitan ini, gue cukup kaget ternyata cuy. Masalahnya ternyata setelah dipasang gitu ya, hasilnya itu wow. Kita udah ngeset buat troli belakang. Harusnya sih udah aman ya. Cuman pas tadi gue iseng-iseng masang ternyata miring gitu cuy. Agak miring ke kanan, jadi karena kebetulan posisinya tuh pas banget di lampu belakang, jadi kelihatan kalau masangnya nggak center gitu kan. Jadi ya itu sekarang lagi dibenerin, ya mudah-mudahan bisa lah dipanasin, dibengkokin, ditarik dikit doang. Oke, tadi troli belakangnya udah kita cobain. Alhamdulillahnya bisa lempeng tanpa menimbulkan masalah baru. Dan tadi pas di jalan gue cobain sempat oleng gitu cuy. Ternyata pas dicek ban belakangnya bocor. Iya. Ya, syukurnya untuk masalah troli belakang ini bisa diselesaikan malam itu juga. Bracket yang tadinya kita panasin, kita bengkokin itu kita udah cat lagi, udah sesuaikan, dan hasilnya menurut gue cukup oke. Sekarang tuh center di tengah gitu cuy ya. Dan proses pemasangan troli belakang ini adalah menutup progres yang kemarin kita udah lakukan di motor Fazio. Jadi langsung aja sekarang kita lihat hasil akhirnya. Seperti apa hasil dari project personal Ateng Katros, ya ilah. Di motor Yamaha Fazio ini langsung aja kita lihat. Ini dia, Yamaha Fazio Retro Style. Menyala. Apa sih? Oke cuy, di depan gue ini udah ada satu unit Yamaha Fazio yang tampilannya sekarang kalau kalian lihat udah ala-ala retro culture gitu cuy ya. Apa aja bahannya yang udah gue lakukan? Pertama gue bahas dari bagian kaki-kakinya dulu nih cuy. Seperti yang kalian lihat untuk bagian kayak kaki, sebenarnya gue masih mengandalkan setapan yang kemarin. Bannya ini gue pakai tipe dual purpose yang ukurannya satu step lebih besar dibandingin ukuran ban standarnya si Fazio ya. Nah cuma bedanya di bagian wheel dot kalau kalian lihat ini gue tambahin aksen pakai dekal cuy. Grafisnya jadi motif kotak-kotak gitu ya, dan ada tulisannya Katros juga. Nah ini untuk dekalnya custom, jadi kita pemasangannya sendiri gitu cuy ya. Lalu kalau misalnya kalian lihat di bagian stangnya ini paling banyak perombakan cuy. Misalnya di bagian depan ini kemarin kita juga udah pasang visor, cuman kita tambahin juga untuk spionnya yang udah dicat kuning. Ini spion second ya dari motor Kinky atau motor Cina. Terus ada handguardnya juga. Nih handguardnya produk aftermarket. Aslinya dia cuman ada handguard bagian depannya doang, cuman kita harus bikinin bagian sampingnya nih untuk bracketnya gitu cuy. Terus di bagian grip gas, ini yang paling gue suka. Ada aksen hitam kuning gini ya. Ini produk aftermarket juga dengan berbagai pilihan warna. Menurut gue walaupun perintilan ini kecil, tapi sukses banget bikin motor ini kelihatan makin catchy lagi gitu cuy. Selebihnya beberapa part yang emang dari sebelum itu emang udah gue pasangin ya. Misalnya kayak jengger di bagian spakbor depan sama bagian front rack ini cuy. Ini sebenarnya emang dari versi yang sebelumnya udah dipasang. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me. Oke, kita mundur ke bagian belakang. Satu hal yang paling gue suka di bagian bodi samping ini adalah side bodinya nih cuy ya. Side bodinya sebenarnya gue niru ala-ala mobil kayak OM look gitu ya, JDM gitu. Cuman ini masih penyempurnaan dan ini bukan produk aftermarket, kita bikin sendiri. Rencananya nanti bakal dijual, cuman ini masih prototype gitu cuy. Kalau misalnya kalian punya masukan, bagusnya diapain lagi, motifnya seperti apa, warnanya bagusnya tuh dijual warna apa gitu, silahkan tulis di kolom komen. Bagian roda belakang sama seperti yang depan, kita pasangin dekal juga. Motifnya juga sama, bikin bagian roda itu kelihatan makin rame gitu ya. Dan di bagian atasnya nih ada box, sebenarnya sama seperti box kemarin, cuma kalau kemarin itu warna boxnya itu kayu kan ya. Nah ini supaya kelihatan matching dengan unsur warna abu-abu hitam dan kuning, bagian boxnya ini kita cat warna kuning.
Walaupun kelihatannya simpel, bagian box ini sebenarnya agak sulit dibikin ya. Kenapa? Karena kebanyakan box Fazio itu kalau misalnya mau dipasang, biasanya dipasang di bagian belakang cuy. Kenapa di bagian belakang? Ya simpel alasannya. Karena supaya bagian jok ini tetap bisa dibuka untuk isi bensin. Nah kalau box ini ditaruh di bagian jok belakang, bukan di bagian belakang motor ya, secara looks itu oke banget cuy. Nggak kelihatan kayak bawa kotak nasi gitu. Cuman nggak bisa dibuka bagian joknya, yang otomatis nggak bisa isi bensin. Nah solusinya adalah kita bikinin sliding. Makanya kalau misalnya kalian lihat, di bagian belakangnya ini bisa kita sliding. Kalau mau isi bensin gitu ya, buka, set. Tinggal di slide ke belakang seperti ini. Bagian joknya ini bisa dibuka. Cuma memang untuk bagian jok standar ini juga perlu kita modifikasi dikit ya, khususnya di bagian belakang dan di bagian depan. Jok depan ini kita bikin seolah-olah jadi kayak jok terpisah. Tapi ini cuma sekedar motif jahitannya aja yang kelihatan kepisah. Sebenarnya ini masih tetap nyatu. Dan kalau misalnya kalian mau pakai boncengan juga tetap bisa, masih bisa banget karena tinggal di slide sampai belakang, dicopot boxnya, disimpan, dan jok yang belakang ini bisa tetap normal untuk didudukin boncengannya. Nah dari box ini turun ke bawah ke bagian kayak kaki. Kemarin kita masih pakai suspensi bawaan standar di motor ini. Sekarang udah gua ganti pakai produk aftermarket. Gua pakai produk Scarlett tipe 9002. Ini shockbreakernya juga simple. Secara build quality juga fine ya. Emang nggak terlalu yang bagus banget, kelihatan mewah banget. Tapi untuk harian, untuk range harga di bawah 1 jutaan, menurut gua masih oke banget. Udah ada setelan preloadnya buat kalian yang bobotnya agak berat gitu ya. Terus udah ada settingan reboundnya juga di bagian tabungnya. Tabungnya secara keseluruhan juga oke. Gue pilih warna kuning pernya supaya matching sama warna bodinya juga, dan mereka ada beberapa pilihan warna, misalnya kayak warna hitam, putih, kuning, merah juga kalau nggak salah ada deh. Kalian bisa cek aja kalau minat sama shockbreaker ini di official store Scarlett. Kita ke bagian belakang nih cuy ya. Sekarang di bagian belakang kalau kalian lihat, ini dia nih yang menurut gua uniknya dari upgrade modifikasi kali ini cuy. Ya, ini gua pasangin troli belakang. Troli belakang ini bukan Katros yang bikin ya. Ini gue beli jadi sebenarnya. Walaupun si troli ini di setup untuk si Fazio, cuman tetap kemarin kita harus custom lagi. Kenapa? Karena bagian depannya ini itu kita mau bikin nyatu dengan si backracknya. Karena ini kan udah ada backracknya ya. Kalau misalnya nggak ada backracknya, bagian behel depannya itu tinggal pasang aja sebenarnya. Di bagian tengahnya ini gue tambahin stiker kayak amplas gitu ya. Jadi biar kalau naruh barang nggak terlalu licin. Terus udah dikasih lampu belakang juga, walaupun ini kayak lampu sepeda pakai baterai. Dikasih antena juga. Terus untuk bagian rodanya sendiri yang belakang ini pakai roda motor mini GP gitu. Dan udah ada suspensinya. Kita lihat nih. Wih. Main gitu cuy ya. Gue pikir tadinya rigid, ternyata main. Kalau kalian lihat di bagian atasnya ini gue pasangin bendera Katros Supply, dan ini dia cuy. Ini sebenarnya buat antena mobil ya. Ini gue pasangin sebagai penanda. Takutnya kalau misalnya lagi dipakai konvoy atau apa, takutnya nggak kelihatan gitu kan, dan akhirnya bisa ketabrak sama kendaraan lain gitu. Makanya gue pasangin ini nih penanda di bagian atasnya warna kuning. Yayay. Oke, gue rasa itu ya semua ubahan upgrade modifikasi yang gue lakuin di Yamaha Fazio ini. Rencananya weekend ini bakal gue pakai di Fazio Modifest, riding bareng-bareng sama teman-teman komunitas juga. Tapi sebelum itu tentu aja motor ini mesti di test ride gimana rasanya. Gue penasaran nih dengan ada troli di belakangnya ini, ngelewatin jalan komplek atau jalan rusak itu seperti apa. Langsung aja kita test ride. Nice. Gue cukup kaget awalnya tuh, gue pikir nih motor dengan ada troli di belakang tuh kestabilannya bakal ngebandul gitu cuy ya. Karena dia rodanya tuh ada di belakang. Ternyata enggak. Ya karena gue ngetesnya juga nggak pakai beban gitu ya. Jadi memang kalau misalnya ada kayak jalanan rusak gitu, dia agak mantul-mantul dikit. So far so good, nggak ada masalah. Stabilnya berasa juga walaupun sedikit ada berasa oleng di bagian belakang saat nikung-nikung aja sih. Kalau lagi jalan lurus, jalanannya rata-rata aja, nggak ada poldur, itu aman-aman aja. Nice lah pokoknya. Oke, itu dia secara keseluruhan ya review singkat menurut gua dari Honda Fazio ini, mulai dari awal sampai akhir videonya. Kalau kalian suka silahkan like video ini, share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga punya Yamaha Fazio dan bingung mau diapain. Menurut gua Yamaha Fazio ini cocok banget buat dijadiin retro-retro nyentrik kayak motor gue yang satu ini. Kalau kalian punya masukan nextnya motor Fazio ini bagusnya diapain lagi, silahkan tulis di kolom komen aja. Kalau gue sih kemarin sempat kepikiran untuk gue pengen ganti livery jadi kayak Radmans. Ya kan, warna putih biru dengan garis emas gitu, kayaknya keren gitu cuy ya. Kalau kalian setuju, tulis di kolom komen. Atau punya masukan lain, tulis juga di kolom komen. Oke, gue rasa udah cukup untuk video kali ini. Videonya langsung aja gue tutup seperti biasa. Gue Ateng cabut. Peace.